ibu-ibu masih semangat ya semuanya? Semangat. Ya, dalam sesi LDS kali ini, pertemuan kali ini ada pembahasan nanti pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Tadi sudah belajar tentang disabilitas berat ya, udah tahu ya disabilitas itu apa, disabilitas berat itu seperti apa. Nah, jika di antara keluarga ibu-ibu semua ada yang ibaratnya ada salah satu anggota keluarganya mengalami disabilitas berat, maka tugas para anggota keluarga yang ada di rumah tersebut adalah tetap memberikan pelayanan atau pengasuhan agar penyandang disabilitas tetap mendapatkan hak-haknya. Ibu ya, sampai sini bisa dipahami ya. Tentang hak-hak hak-hak penyandang disabilitas itu ya hampir sama dengan orang-orang normal pada umumnya ya. Di sini akan saya bacakan beberapa hak-hak penyandang disabilitas yang nantinya bisa ibu-ibu gunakan atau ketika melihat orang disabilitas itu jangan sampai gimana sih, apa sih haknya seperti apa kayak gitu ya. Nah, disimak bila perlu dicatat nanti bahwa di sini ada hak penyandang disabilitas. Yang pertama adalah hak hidup. Hak hidup jelas ya? Hak hidup artinya meskipun mengalami kekurangan tetap mendapatkan hak hidup. Yang kedua, bebas dari stigma. Artinya kalau orang normal pada umumnya lihat orang penyandang disabilitas kan agak gimana gitu ya. Nah itu nggak boleh, itu stigma itu harus disingkirkan. Yang selanjutnya adalah hak privasi, artinya tetap mendapatkan privasi apa ya Bu ya? Ada yang tahu? Bu Endah mungkin tahu privasi artinya apa? Ya, privasi berarti rahasia ya. Selanjutnya adalah hak keadilan dan perlindungan hukum. Jelas Bu, di sini maksudnya keadilan dan perlindungan hukum Bu Rasman? Belum ya, saya jelaskan. Artinya meskipun mengalami disabilitas berat, orang yang mengalami disabilitas berat itu tetap mendapatkan perlindungan hukum. Ada undang-undangnya yang mengatur. Nah, makanya nanti ketika ada sesuatu kasus bahwa menyangkut disabilitas berat itu ada perlindungan hukumnya. Yang selanjutnya adalah hak pendidikan. Tetap mendapatkan hak pendidikan walaupun mengalami penyandang disabilitas tetap harus mendapatkan pendidikan ya, hak pendidikan. Tentunya sekolahnya pun sekolah khusus, tidak bisa dimasukkan ke sekolah-sekolah yang umum pada umumnya ya. Betul sekali. Di desa Ibu di sini ada nggak sekolahnya Bu ini gimana? Sekolah buat anak-anak yang disabil? Nggak ada ya, adanya di Pucung, di sana. Nanti bisalah disekolahkan ke sana. Kemudian hak mendapatkan pekerjaan. Ada nggak di sini? Ya, kenapa kok tetap mendapatkan hak pekerjaan? Ya, seperti yang diketahui bahwa anak-anak penyandang disabilitas atau orang penyandang disabilitas tetap pasti mereka mempunyai kemampuan khusus, entah itu di bidang IT atau di bidang apa ya, nanti misalnya bisa dipekerjakan untuk contoh saja dia ahli IT, nanti bisa dipekerjakan di suatu perusahaan untuk mengurus administrasi internetnya, IT-nya gitu ya, seperti itu ya. Kemudian ya Bu, ya. Kemudian yang selanjutnya hak untuk mendapatkan kesehatan. Di sini jelas ya, pasti harus itu karena disabilitas yang namanya kesehatan tetap nomor satu. Yang kemudian hak berpolitik. Hak berpolitik tahu Bu Muas? Boleh ikut kampanye politik gitu mungkin ya Pak ya. Kampanye kayak gitu. Iya, Nah,
Transfer ngantuk Bu? Enggak. Intinya bahwa penyandang disabilitas tetap mempunyai hak pilih ketika ada pemilihan, baik itu pemilihan presiden, dewan ataupun bupati dan sebagainya ya. Ya. Yang selanjutnya nanti ibu-ibu ada tayangan di sini, mungkin saya jelaskan panjang lebar, bukannya tambah mudeng malah tambah ruwet ya. Nanti di sini ada tayangan bisa disimak oleh ibu-ibu, terus nanti juga akan ada kegiatan diskusi dibagi beberapa kelompok untuk membahas tentang video yang akan saya tayangkan. Disimak ya Bu ya videonya. Inilah Rio Satrio, bocah berusia 11 tahun, anak pasangan Wawan dan Dedeh, warga Penawangan, Kabupaten Ciamis. Meski harus hidup dengan kondisi tubuh tidak normal, namun tidak lantas membuat Rio putus asa apalagi harus menyerah pada keadaan. Rio Satrio terlahir tanpa memiliki kedua tangan dan kaki, namun keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi anak bungsu ini untuk tetap menambah ilmu. Bahkan saking rajinnya, Rio kerap memaksa diantarkan berangkat ke sekolah, meski pada hari libur. Buah dari semangatnya menimba ilmu menjadi Rio sebagai siswa berprestasi di kelasnya. Karena tidak memiliki tangan, Rio terpaksa harus menggunakan mulut untuk menjepit pensil supaya bisa menulis dan menggambar. Namun uniknya, tulisan Rio terbilang rapi serta mudah dibaca. Nah ini Pak, ini sebetulnya yang saya terima. Seperti halnya bocah lain, Rio Satrio yang tidak suka memakai baju ini memiliki kegemaran, yakni bermain games. Hanya dengan mengandalkan dagu, Rio ternyata jago bermain PlayStation. Di mata kedua orang tuanya, Rio Satrio adalah anugerah, sekaligus titipan dari Sang Pencipta. Meski berkebutuhan khusus, namun Wawan dan Dedeh tidak pernah merasa lelah, mencurahkan kasih sayangnya untuk merawat Rio supaya tumbuh dewasa. Sejak dari lahirnya, Oh, udah seperti ini ya? iya, dari kandungan gitu. Kalau di kandungan. Tapi anaknya nggak minder ya, Pak? Enggak, ini mah pengersa Tuhan lah, gitu. Aktif. Maunya sekolah terus tiap hari, nggak ada minggu kalau maunya gitu. Jadi kalau hari Minggu sukanya marah-marah. Semangat Rio Satrio untuk menimba ilmu semoga dapat menginspirasi para generasi muda agar tidak menyia-nyiakan kesempatan, karena sejatinya jiwa serta raga manusia hanyalah titipan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Radar TV melaporkan. Bagus ya? Lebih fresh lagi? Fresh lagi? Enggak? Aduh, itu belum sarapan dia ya. Nanti ini ada dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompoknya Bu Raswan, kelompoknya Bu Munti, kelompoknya Bu Muas, sama kelompoknya Bu Bekam. Ya, kelompoknya Bu Bekam. Nanti didiskusikan tayangan yang tadi, kemudian nanti saya tunjuk perwakilan untuk menyampaikan apa yang tadi sudah Ibu lihat tentang penyandang disabilitas. Silakan ya Bu ya, nanti dirembuk dengan kelompoknya, kira-kira bahasan seperti apa, terus nanti disampaikan ke teman-teman yang lain. Siap ya Bu ya? Ya. Monggo segera berdiskusi.